Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Insya Santika Dewi. Here I will explain the material for Module 5 about food and money. Saya di sini akan menjelaskan materi 4 tentang makanan dan juga uang. Pada unit pertama ini saya akan menjelaskan tentang shopping for food supermarket. Pada unit pertama ini kita akan membahas tentang makanan sehari-hari, belanja di pasar modern atau supermarket, dan bagian-bagian dari supermarket. Di samping itu akan dibahas juga tentang tingkat perbandingan, positive degree, comparative degree, and superlative degree. Hubungannya dengan harga dan makanan, satuan ukuran yang berkaitan dengan makanan yang diperlukan. Yang pertama yaitu tentang supermarket. Di samping supermarket yang besar pasti akan ada supermarket kecil yang sering dinamakan minimarket. Misalnya Alfamart dan juga Indomart. Where can you buy it? Di mana Anda akan membelinya? Jika Anda akan belanja di sebuah supermarket, Anda harus mengetahui bagian-bagian dari supermarket tersebut. Anda juga harus mengetahui bagian mana yang Anda akan tuju. Dengan begitu, Anda akan belanja dengan cepat dan mempersingkat waktu. Bagian-bagian dari supermarket itu meliputi bakery section, daily section, product section, dan juga meat department. Jika Anda ingin membeli segala macam roti, Anda bisa langsung mencari di bagian bakery section. Jika ingin membeli daging, Anda akan menuju ke main department dan yang lainnya. Anda harus mengetahui itu semua untuk mempersingkat waktu Anda dalam berbelanja. Dalam melakukan pembelian, kita juga pasti memilih mana yang lebih murah, mana yang lebih baik, mana yang lebih sehat, mana yang lebih nikmat, dan pertanyaan lain ketika kita melakukan pembelian. Percakapan menggunakan kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris disebut dengan degree of comparison. Dalam hal ini kita bahas mengenai degree of comparison of adjective untuk menyatakan mana yang lebih dan mana yang paling. Yang kedua yaitu difference atau perbedaan. Pada bagian 2 ini kita akan diajak untuk belajar tentang adverbs. Adverbs adalah kata sifat yang biasanya difungsikan untuk menerangkan kata benda. Berikut contoh-contoh kata adverbs, yaitu nice, enak, good, baik, large, besar, cheap, murah, expensive, mahal, tasty, lezat, fresh, segar, wide, luas, delicious, nikmat, big, besar, dan juga small, kecil. Berikut ada contoh kalimat adverbs, yaitu yang pertama, orange is nice. Ini menjelaskan jeruk ini sangat enak. Ada juga apple is small and melon is big. Menjelaskan tentang besar kecilnya buah tersebut. Dan juga ada meat is expensive.
Dia menjelaskan bahwa daging ini sangat mahal. Dapat disimpulkan bagian-bagian yang menggunakan comparison dan superlatif dari adjektif. Yang pertama, kata sifat yang terdiri dari satu kata mendapat akhiran er pada bentuk komparatif dan ditambah est pada bentuk superatif. Contoh, small menjadi smaller atau menjadi the smallest. Yang kedua, pada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhiran pada konsonan, konsonan terakhir diulangi. Misalnya, fat menjadi fatter, fatters, big menjadi bigger atau the biggest. Yang ketiga, kata sifat yang berakhir pada suku kata yang berakhiran pada y. Y ini berubah menjadi i, kemudian ditambah er atau est. Misalnya, happy menjadi happier atau menjadi the happiest. Yang keempat, kata sifat yang berakhiran pada huruf e langsung ditambah r dan st. Misalnya, late menjadi later atau menjadi the latest. Yang kelima, kata sifat yang mempunyai bentuk komparatif dan superatif tidak beraturan, misalnya good menjadi better dan selanjutnya menjadi best. Yang keenam, kata sifat yang lebih dari dua suku kata yang menggunakan more dan most. Misalnya, more expensive menjadi the most expensive. Untuk bagian yang ketiga yaitu a kilo of, 1 kilo. Dalam pembahasan ini kita akan menyebutkan ukuran untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable now. Untuk menyatakan jumlah ukuran benda tidak dapat dihitung dilakukan dengan menyatakan jumlah takaran yang dipakai benda tersebut. Misalnya, kilo, liter, kilo, liter, meter, sebotol atau segelas atau sekaleng, dan seterusnya, masih banyak lagi. Penghitungan satuan jumlah ukuran dapat dilakukan sebagai berikut. Contohnya, a kilo of sugar, 1 kilo gula, atau 2 kilos of sugar, 2 kilo gula. Atau juga bisa dengan botol, contohnya a bottle of wine, berarti 1 botol wine. Atau 5 bottle is wine, 5 botol wine, 5 botol wine. Atau juga bisa dengan a cup of coffee, 1 cup coffee, 1 gelas kopi. Atau 10 cups of coffee, 10 gelas kopi atau 10 cup kopi. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan ukuran benda yang tidak dapat dihitung dilakukan dengan menyebutkan alat ukurnya yang digunakan, misalnya a cup of coffee, sedangkan bentuk jamaknya adalah ukurannya, bukan bendanya. Misalnya 2 cup of coffee. Setelah unit yang pertama sudah saya jelaskan, sekarang akan menjelaskan unit kedua. Pada unit ini kita akan mempelajari tentang pasar tradisional. Tujuannya yang kita capai dapat belajar di unit ini adalah agar kita memiliki kemampuan berbahasa,
berbahasa Inggris dalam hal menawarkan barang-barang, dengan khususnya makanan. Untuk mendukung kemampuan belanja, kemampuan membedakan countable and uncountable nouns, hubungannya dengan makanan, serta kemampuan menggunakan identified pronoun seperti a lot of, money, atau several. Hubungannya dengan makanan sangat diperlukan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dialog berikut ini. Dialog yang pertama yaitu dari Wina dan juga temannya. Wina berkata, "Have you got any sugar garlic beef?" Temannya menjawab, "Yes." "How many?" atau how much? How much? Dengan ungkapan berikut, have you got. Pada dialog pertama, have got artinya memiliki. Sama dengan makna kata have yang artinya juga memiliki. Jika menggunakan kata have saja, maka seperti kata kerja lainnya dalam membuat pertanyaan dengan kata bantu do, sehingga menjadi do you have? Kedua, cara lain untuk membeli sesuatu adalah dengan may I, yang dapat diartikan dengan bolehkah. Di samping menggunakan may, dapat juga menggunakan can, yaitu can I atau could I, yang maknanya hampir sama, yaitu mendapatkan. Bagian 3 itu menjawab pertanyaan pembeli. Untuk menjawab pertanyaan pembeli dapat dilakukan dengan ungkapan how many would you like atau how much would you like. Setelah Anda menuliskan nama-nama barang yang dapat dibeli di pasar tradisional, maka kelompokkan benda-benda yang bisa dihitung, countable nouns, dan benda-benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun sebagai berikut. Contoh: sugar, gula, termasuk benda yang tidak dapat dihitung, akan tetapi orange atau jeruk adalah kata benda yang bisa dihitung. Money digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, sedangkan much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan money dan much. Jika pertanyaannya have you got any sugar? Jawabannya adalah how much would you like? Karena sugar itu benda yang tidak dapat dihitung banyaknya. Bandingkan dengan pertanyaan have you got any orange? Jawabannya maka akan menjadi how many would you like? Karena orange itu benda yang dapat dihitung, makanya menggunakan money. Cara lain untuk membeli yaitu dengan menanyakan harga. Jika akan menanyakan harga benda yang akan kita beli, maka kita dapat menanyakan dengan kata how much atau menggunakan how much. Mengapa tidak how money? Yang kita tanyakan adalah uang, dan uang termasuk uncountable noun, sehingga harus menggunakan much, how much, karena benda dapat dihitung. Uang termasuk ke dalam benda dapat dihitung. Contohnya, antara Santi dan juga Vira. Santi bertanya, how much is this coat? Vira menjawab, the price is no the tax. Santi lalu menjawab lagi, oh yes, 9 pounds, 90 pounds sterling. Pada unit ketiga ini,
kita akan bahas tentang at the restaurant, yaitu semua tentang restoran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang cara memesan tempat di restoran. Have you got a table for 2, for 4, and for 10? Yang kedua, cara kita memesan makanan atau minuman di restoran tersebut, itu dengan may I see the menu please, atau may I have more coffee please, atau may I have tea without sugar please, atau dengan I don't like some fried egg please, atau I don't like a cup for tea please, atau juga dengan coffee please. Setelah itu kita akan mempelajari tentang waiters restoran atau pelayan restoran dalam melayani tamu. Pertama, dia akan menanyakan, what would you like to eat? Atau what would you like to drink? Atau what would you like for dessert? Atau juga dengan may I take your order please? Yang keempat ini tentang pola-pola kalimat permintaan. Yang pertama, could you give me some more coffee? Atau could you bring me some tomato juice? Dan yang kelima ini tentang pola-pola kalimat penawaran, yaitu would you like some coffee? Atau would you like something to drink? After I explain about Module 5 here, I will tell my experience when I accompanied my parents to the flight. Setelah saya menjelaskan tentang modul 5 tadi, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat saya ikut orang tua ke sawah. On the day my parents were going to plant corn in the field. Di hari itu, orang tua saya akan menanam jagung di sawah. Coincidental, my sister and I were off school. So my sister and I were invited to the lift to help plant corn. Jadi di saat itu aku dan juga adikku, saya dan juga adik saya sedang libur sekolah. Jadi kami berdua ikut membantu orang tua saya ke sawah menanam jagung. We left for the rice field early in the morning, around 6 a.m. We left in the morning so that it is not too late and not too hot. Jadi kami berangkat sangat pagi, sekitaran jam 6 pagi, agar menanam jagung, agar selesai tidak terlalu siang dan tidak terlalu panas. Arriving at the field, my father immediately prepared the materials needed. After everything was ready, it turned out that some of my neighbors come to help. Di sini ayah saya menyiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menanam jagung. Setelah semuanya siap, ternyata ada beberapa orang tetangga saya yang datang untuk membantu. Yes, here it is always helping each other, so everyone has any work they will help each other and the work will be finished quickly.
Di lingkungan saya memang seperti ini, memang banyak tetangga yang saling membantu jika ada suatu pekerjaan. Jadi siapapun orang itu mempunyai pekerjaan, maka akan saling membantu agar segera cepat selesai. Because all the materials are ready, we will start right away. We are here to share tasks with each other. Karena semua bahan sudah siap, kami langsung mulainya. Di sini kami saling berbagi tugas agar cepat selesai. Ed and his friends how drill holes in the ground, or as we often say, it's a ponjo. Ayah saya dan juga temannya bertugas untuk melubangi tanah, atau kalau kami bilang di sini ponjo. I am, my sister, and two of my neighbors are in charge of inserting corn seeds into the holes, and my mother and one of my neighbors are in charge of closing the holes that have been entered by seeds. Saya, adik saya, dan juga dua orang tetangga saya bertugas untuk memasukkan bibit ke dalam tanah. Kemudian ibu saya dan juga satu orang tetanggaku bertugas untuk menutup lubang yang sudah dimasukkan bibit. Usually we cover the hole with an explicit the explicit is organic waste that has been processed into fertilizer. Biasanya kami menutupnya dengan granul. Granul di sini adalah tanah yang sudah diolah, campuran tanah sampah organik yang sudah diolah menjadi sebuah pupuk. Because it was half 7 in the morning, so we took a short break for breakfast. This morning my mother cooking egg sauce to take to the rice fridge. Karena sudah jam 7:30, maka kami istirahat sebentar untuk sarapan. Tadi pagi ibu saya memasak sambal telur untuk dibawa ke sawah. Before breakfast we clean first. After that I make tea for them, then we have breakfast together. After breakfast we rest for a while and drink tea together. After leaving we'll rest, we continue planting corn around 10 a.m. Finally we finished planting corn. Setelah pukul 10 pagi, akhirnya kami selesai menanam jagung. Before going home, we rested for a while in the fields. I made another tent for everyone. We chatted and drank tea together. After all tea was finished, we immediately cleaned up to go home. When we got home, we immediately cleaned up the
A quiet mean we had brought with us. After everything is clean and tidy, we immediately take a shower. Selesai bersih-bersih dan semuanya sudah rapi, kami segera mandi. After taking a bath, we rest while watching TV together. Setelah sudah selesai mandi, kami beristirahat dan menonton TV bersama. Well, that was the only experience for Module 5 that I could explain, and also a little story about my experience. Baik, hanya itu tadi penjelasan modul 5 yang bisa saya jelaskan dan juga sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.